Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ala ta'atih wa jajarana maksiyati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hampir semua mayoritas kaum muslimin muslimat di bulan Ramadan yang diharapkan cuma satu, yaitu datangnya Lailatul Qadar. Dan kita semuanya meminta atau berdoa semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Sebelum kita melihat keistimewaan Lailatul Qadar, kita ke belakang ketika Rasulullah Muhammad SAW suatu hari beliau tersenyum sendiri dan ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah melihat ada seorang nabi yang tanpa pengikut, dia masuk surga dengan membawa pedang yang pedangnya seperti rahang unta. Gitu. Ada seorang nabi tanpa pengikut masuk surga sendirian. Akhirnya sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, beliau adalah Nabi Sam'un, gitu, atau Sam'an al-Ghazi. Jadi beliau adalah seorang nabi yang sendirian perang melawan orang-orang kafir saat itu. Dan beliau diberi kekuatan luar biasa oleh Allah. Sekali pedangnya, sekali tebas, maka tidak cuma 1-2 orang yang akan meninggal atau mati, orang-orang kafir, tapi sudah tidak bisa dihitung lagi. Dan hampir semua tidak ada yang bisa meruntuhkan Saman. Gitu. Maka suatu ketika seorang raja mendengar hal itu, sehingga seorang raja membuat sayembara, yang mana siapa yang bisa membunuh atau memenggal Saman, maka akan diberi hadiah emas yang banyak atau uang yang banyak. Maka berita itu tersebar di pelosok, gitu. Itu di Israel. Jadi Nabi Bani Israel. Akhirnya sampai juga informasi sayembara itu kepada telinga istri Sam'un al-Ghazi, sehingga istri Sam'un al-Ghazi tertarik dengan harta itu dan dia kufur dan mengkafiri suaminya sendiri yang diutus oleh Allah. Maka suatu malam dia sudah merencanakan untuk mengikat kedua kakinya dan tangannya karena diperintahkan seperti itu. Maka ternyata istri Sam'un al-Ghazi, dia menunggu lama malam sampai larut. Ternyata Sam'un al-Ghazi ketika malam tidak pernah tidur, dia selalu sholatul lail, gitu. Akhirnya seorang istri terlelap ketiduran sampai pagi. Akhirnya ditanya oleh orang-orang kafir, loh, kenapa belum diikat? Saya ketiduran pada saat malam tadi. Terus akhirnya pada malam kedua berikutnya, perencanaan pembunuhan kepada Sam'un al-Ghazi dilakukan lagi. Dan tepat pada malam hari itu, Sam'un al-Ghazi diikat kakinya dan tangannya oleh istrinya. Akhirnya pada saat pagi hari
Sab'un Al-Ghazi bertanya, wahai istriku, siapa yang mengikat kaki dan tangan saya? Maka dijawab oleh istrinya, saya. Kenapa kamu ikat? Saya cuma mau menguji kekuatan kamu. Seberapa besar kekuatan kamu melepaskan dari ikatan tali ini. Dengan mudah saja Sam'un Al-Ghazi gitu, melepaskan. Dan semuanya terlepas dengan satu hentaan tenaga. Nah, hari berikutnya juga seperti itu. Maka orang kafir memberikan masukan kepada istri Sam'un Al-Ghazi dengan, jangan kamu ikat dengan tali, tapi ikatlah dengan rantai. Maka suatu malam istri Sam'un membawa rantai yang diikatkan ke tubuh Sam'un. Maka ketika pagi hari Sam'un Al-Ghazi bertanya, wahai istriku, siapa yang mengikat saya, kakiku dan tanganku? Saya, wahai suamiku. Kenapa kamu ikat? Saya cuma ingin menguji kekuatan kamu. Sekali hentak, maka rantai-rantai besi itu hancur semuanya. Maka seorang istri berusaha untuk merayu kepada Sam'un Al-Ghazi, gitu. Wahai suamiku, begitu hebat kekuatan kamu seperti itu. Sebenarnya kamu ini siapa? Maka dijawab oleh Sam'un Al-Ghazi, saya adalah wali Allah, kekasih Allah, gitu. Yang mana tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saya kecuali Allah, gitu. Karena saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Gitu. Satu kalimat, sebenarnya apa yang menjadikan kekuatan kamu, wahai suamiku? Maka disampaikanlah, rambut yang panjang inilah ketika ini masih melekat di tubuh saya, di kepala saya ini, maka Allah akan senantiasa memberikan kekuatan ini. Maka benar, ketika Sam'un tidur, maka beberapa helai rambut itu diambil oleh istrinya dan diikatkan oleh istrinya ke kaki dan tangannya. Akhirnya pagi hari Sam'un Al-Ghazi bertanya, siapa wahai istriku yang mengikat aku? Saya, gitu. Terus saya ingin menguji kekuatan kamu. Maka ketika itu Sam'un sudah tidak mampu lagi memutus rambut yang diikatkan di kaki dan tangannya. Hanya beramai-ramai orang kafir membawa Sam'un Al-Ghazi ke kerajaan, dan disitulah Sam'un Al-Ghazi itu ditali di sebuah tiang dan akhirnya beramai-ramai disiksa, mulai dipotong telinganya, dicukil matanya, kedua matanya, dan terus semuanya disiksa biar seorang raja merasa puas, dia akan mati pelan-pelan. Maka ketika itulah Sam'un Al-Ghazi didatangi oleh malaikat, gitu. Maka seorang malaikat menyampaikan, malaikat Jibril menyampaikan kepada Sam'un Al-Ghazi, apa yang kau inginkan, gitu. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi berdoa kepada Allah, saya menginginkan kekuatan saya kembali ya Allah, untuk menghancur leburkan istana ini, gitu. Maka di saat itulah Allah memberikan kekuatan lagi kepada Sam'un Al-Ghazi. Walhasil, maka sekali itu gerak Sam'un Al-Ghazi, semua tiang-tiang kerajaan yang kokoh itu hancur lebur, dan akhirnya seorang raja mati dan istri yang kufur itu juga mati. Dan akhirnya Sam'un Al-Ghazi dia berjanji untuk menebus dosa-dosanya. Ya Allah, saya akan menebus dosa-dosa saya, dan saya akan terus-menerus jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Maka disitulah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan betapa Sam'un Al-Ghazi beratnya beliau untuk mendapatkan pahala jihad fisabilillah 1000 bulan. Ketika Rasulullah tersenyum,
umatku tidak harus seperti itu. Kamu cukup ketika bulan Ramadan gitu, kamu terus berdoa, memintalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka satu malam engkau ibadah di malam Lailatul Qadar gitu. Satu malam engkau beribadah di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih dari 1000 bulan. Pahalanya melebihi pahalanya perangnya Sam'un al-Ghazi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka begitu mulianya umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saya merasa bersyukur ketika kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, dengan setiap hari syukur kita menjadi umat Kanjeng Nabi, maka lantunkanlah baca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan umat-umat yang lain, gitu berat ibadahnya, tapi kualitasnya tidak begitu besar. Tapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi, gitu, ibadah tidak begitu berat, tetapi kualitasnya melebihi kualitasnya ibadahnya umat-umat sebelumnya. Kadang kita sudah diberikan rukhsah, keringanan ibadah, itu saja masih lagi dinyang untuk supaya tidak memberatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya di akhir bulan Ramadan kita nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar secara umum adalah ada sebuah peningkatan dalam arti ketika secara duniawi, ketika orang itu mendapatkan Lailatul Qadar gitu, ketika dia sedang ekonominya sedang melemah, maka Allah akan memberikan peningkatan, menggeliatnya sebuah ekonomi. Ketika di bulan Ramadan sebelumnya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia sedang sakit, maka Allah menyembuhkan sakit itu. Ada peningkatan. Ketika sebelumnya dia merasa kikir atau bakhil, ketika nanti di bulan Ramadan dan setelah Ramadan, bukti kalau kita itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka kekikiran, kebakhilan itu akan sirna, akan hilang, digantikan menjadi kita merasa mudah untuk mendermakan harta kita. Yang jelas ada sebuah peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas ruhaniyah kita. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan masih ada waktu, kita semuanya senantiasa oleh Allah diberikan, ditakdirkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga ada sebuah peningkatan dalam kualitas hidup kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.